Halo semuanya. Oke, jadi hari ini aku bakal bahas ke kalian tentang isu etika dan kesopanan di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Jasa Almamiku, aku dari kelas 11 SMA 1 PSN. Kita langsung bahas ya. Oke semuanya, biasanya hal ini tuh terjadi di media sosial karena mencakup berbagai permasalahan yang timbul dari penggunaan platform digital yang terlalu berlebihan. Jadi kayak contohnya itu kayak mengujar kebencian, terus pelanggaran privasi, terus adanya penyebaran informasi palsu atau hoax, dan masih banyak lagi. Oke, jadi etika kesopanan di media sosial itu merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif bagi semua pengguna. Nah, etika dalam media sosial itu contohnya itu seperti menjaga privasi. Karena betapa pentingnya sih hal ini tuh untuk tidak membagikan informasi pribadi sembarangan di media sosial. Karena menurut aku sendiri itu tuh akan beresiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus juga ada berbagai informasi yang akurat tuh merupakan sebuah etika juga dalam media sosial, karena ini tuh akan sangat menghindari atau mengurangi penyebaran berita bohong atau hoax. Ada juga menghargai karya orang lain tuh, dengan contoh tuh kayak kita mencantumkan sebuah sumber bentuk apresiasi kita terhadap yang telah menciptakan hal tersebut. Jadi kita nggak asal template aja gitu. Terus etika dalam media sosial itu dengan menggunakan bahasa yang sopan juga, terus dengan berkomunikasi dengan baik di media sosial itu tuh akan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Terus dampak negatif dan dari kurangnya etika dan kesopanan ini tuh contohnya tuh kayak pelecehan sama cyberbullying yang menyebabkan hal ini tuh semakin tinggi di Indonesia kalau menurut aku ya, karena kayak kurangnya komunikasi dan etika kita dalam media sosial. Terus ada juga banyaknya penyebaran berita kebohongan karena kurangnya etika sama kesadaran manusia atau masyarakat tersebut. Nah, hal ini tuh menyebabkan tuh akan menambah ujarnya kebencian atau akan menambahkan sebuah konflik di dalam suatu permasalahan. Biasanya terjadinya konflik dan kesalahpahaman itu tuh menyebabkan etika sama komunikasi kita itu akan menimbulkan sebuah konflik atau kesalahpahaman di media sosial. Jadi kayak kalau kita miskom satu sama lain ya itu akan terjadi adanya konflik. Terus manfaat menerapkan etika tuh dalam kesopanan itu berdampak positif bagi lingkungan. Jadi kita harus lebih meningkatkan kredibilitas kita, seperti akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Jadi kayak kalau kita meningkatkan sesuatu yang positif, maka orang itu akan lebih percaya sama kita. Terus kita juga bisa dengan cara mengurangi risiko konflik yang berpengaruh dalam kesopanan dan berkomunikasi dapat mengurangi kesalahpahaman. Nah, semuanya pendidikan tentang etika itu juga harus diberikan kepada semua pengguna, termasuk ke anak-anak yang masih kecil atau ke remaja-remaja seperti kita gitu. Karena pengawasan orang tua itu juga akan memberikan edukasi lebih kepada anak. Jadi kayak itu tuh salah satu cara untuk kita mengurangi adanya etika dan kesopanan di media sosial, karena kita harus menumbuhkan lingkungan yang lebih positif daripada sebelumnya. Jadi sebelum kita memberikan hal itu, kita harus mengajarkan hal-hal positif yang bisa kita ambil dari media sosial tersebut. Menurut aku juga peran penting pengawasan orang tua terhadap anak itu, kita harus memberikan edukasi lebih kepada anak kita, karena peran media itu akan berperan sangat aktif di dalam kehidupan bermasyarakat sekarang gitu. Karena kayak anak SD sekarang aja udah bisa pegang handphone sendiri gitu kan, untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi digital tuh sangat penting di masyarakat sekarang. Terus juga kita harus mengajarkan anak-anak yang kecil tentang etika untuk bermedia sosial, terus menghimbaukan mereka untuk kita harus berperilaku baik di dalam lingkungan sosial media, karena nggak semua sosial media itu ada baiknya, tetapi kita harus mengajarkan hal-hal yang lebih baik. Kalau memang orang lain tidak bisa membuat itu menjadi lebih baik, kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi orang lain bisa meniru diri kita, nggak perlu kita yang harus meniru diri orang lain. Terus juga
kita sebagai remaja harus berpikir lebih logis, karena untuk menyebarkan informasi yang tidak baik itu akan menimbulkan banyak konflik di dalam suatu masalah, dan pemecahannya itu menurut aku sendiri kalau di media sosial itu sangat susah karena berkomunikasinya tidak baik, terus kurang dipahami kalau secara media sosial, terus itu akan melibatkan banyak orang banget. Jadi ya kita harus berhati-hati untuk tidak melakukan hal itu. Oke, semua mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Kita harus menjaga apa yang tidak boleh kita lakukan, terus kita harus memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitar kita, supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif, agar tidak melakukan hal-hal buruk di dalam media sosial. Kita harus lebih beretika, lebih sopan di dalam lingkungan sekitar kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.